Menteri Sosial Tri Risma hari ini tersentuh hingga meneteskan air mata saat mendengar kisah seorang lansia berusia 90 tahun. Lansia tersebut diketahui bernama Semi. Kisah ini diceritakan oleh anggota DPR M. Ali Ridho dalam rapat kerja Komisi 8 DPR pada Selasa 19 Maret 2024. Semi hidup sebatang kara dan harus menghidupi dirinya sendiri dengan membuat lempeng. Ia hanya dibayar Rp5.000 untuk setiap lempeng yang dibuatnya. Penghasilan ini tentu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mendengar cerita Semi, Risma tak kuasa menahan air matanya. Risma pun berjanji untuk segera membantu Semi dan memastikan lansia tersebut mendapatkan bantuan sosial yang layak. Kisah Semi menjadi contoh nyata masih banyaknya lansia di Indonesia yang hidup dalam kesulitan. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan perlu segera dicarikan solusi yang tepat. Di momen inilah, Risma tampak mulai menutup mulutnya dengan tisu dan terlihat mulai meneteskan air matanya. Ridho menyampaikan bahwa Semi hanya salah satu warga tidak mampu yang ditemuinya. Namun ia meyakini bahwa Risma sebagai menteri tentu banyak menemukan kasus serupa. Semi tidak menerima bantuan sosial karena tidak termasuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Ridho mengatakan padahal tetangga Semi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Sebagai informasi, DTKS adalah data yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial PSKS. Melalui cerita Semi, Ridho lantas merasakan bagaimana beratnya Risma bekerja menangani rakyat miskin di Indonesia. Ia pun berharap segera ada perbaikan dalam DTKS untuk mengatur seberapa besar warga yang semestinya layak menerima bantuan. Beberapa kabupaten. Saya waktu peristiwa saya datang ke rumah Bu Semi, jujur Bu Menteri, ini saya nggak butuh pujian. Saya menyampaikan apa adanya. Waktu saya datang ke rumah Bu Semi itu, saya melihat wajah Bu Menteri di sana. Ini bulan puasa, saya tidak berbohong, Bu. Yang ingin saya sampaikan, saya melihat wajah Ibu Menteri karena saya hanya wilayah yang saya tangani itu hanya 4-5 kabupaten, sementara Bu Menteri itu di seluruh Indonesia. Oleh karena itu saya tidak ingin pujian. Ini bulan puasa, apa yang saya sampaikan ketika saya datang ke sana, wajah Bu Menteri yang saya lihat karena begitu berat dan banyaknya tugas yang harus diemban. Tetapi kita sama-sama memiliki niat yang baik, yang sama untuk kemudian bagaimana program bantuan ini bisa tepat sasaran. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ridho. Selanjutnya pimpinan Pak Marwan dulu ya, baru Pak Aceh. Silakan Pak Marwan. Sementara rekomendasi BPK menemukan penyaluran yang tidak tepat sasaran. Itulah karena kesemrautan data kita. Rekomendasi BPK itu hasil pemeriksaan atas penetapan dan penyaluran. Pertama, tentang penyaluran bansos di awal bulan Februari. Itu anggaran tahun 2023 atau anggaran 2024, ya. Karena setahu saya kan di badan anggaran, biasanya Januari Februari itu belum ada program. Karena program itu kan datang dari ketika sudah pajak itu masuk, ya. Biasanya Januari Februari itu yang terjadi adalah silpa anggaran itu dipakai untuk gaji. Nah, acara bansos kemarin di awal-awal Februari itu anggaran 2023 atau anggaran 2024? Hah? Ada El Nino itu kan, El Nino. Ada 2024 nggak ada. Yang bantuan sosial kan ada bulan Februari itu. Ya? Iya, maksudnya bukan regulernya. Dia anggaran 2023 atau anggaran 2024, itu yang saya tanya. Kalau anggaran 2024 biasanya itu belum ada anggarannya kan? Ya.
Januari Februari kan anggaran itu biasanya ada dulu uangnya kan. Ya. Enggak, saya mau nanya itu aja. Anggaran 2023 atau 2024? 2024 itu biasanya, Bu. Saya ini di Banggar, paham anggaran. Rata-rata selesai anggaran 2023 itu uang di negara itu belum ada kecuali silva. Silva itu dipakai untuk gaji. Januari Februari itu biasanya normalnya belum ada program. Kok ada program di bulan Februari? Itu pertanyaan pertama ya. Ya, Ibu ya. Ini banyak bertanya orang masyarakat. 4 bulan terakhir akhir tahun 2022 dan awal tahun Januari Februari di 2024. Karena kami merasakan betul khususnya di DIY bagaimana bombardir bansos yang mengalir tiada henti. Belum habis yang satu, datang yang satu, belum habis yang kedua, datang yang ketiga. Walaupun saya sedikit mengetahui bahwa tidak semuanya itu dari Kemensos. Tetapi saya kira forum ini bisa digunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Kemensos sungguh sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, termasuk di dalam tata kelola pengelolaan keuangan. Nih Bu, soal realisasi. Jadi Bu, bansos itu mulai 2020 itu diserahkan SPM pertama awal Januari. SPM pertama 2021 awal Januari. Jadi bukan awal 2022 Februari. 2023 Februari. 2024 Januari. 26 Januari. Jadi Bu, kalau dia mohon maaf yang saya bantu itu orang kalau sehari bahkan dia kadang minjamkan kartunya digadekan loh Bu. Untuk makan. Karena kalau pegawai itu hitungannya 1 bulan begini. Kalau mereka itu 15 hari sudah habis nih duit. Nah kalau saya terlambat, mereka makan apa? Saya nggak mau, tapi yang perlu saya jelaskan Bu. Program perlindungan sosial pemerintah itu ada 497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 78 triliun. Sisanya ya saya nggak ngurusi Bu sisanya. Kenapa ya saya ngurusi ini aja mumet gitu kan Pak. Ini komplain sini begitu. Tapi yang jelas Pak, kami nggak memberikan itu di luar ini. Kami di luar DTKS dan di luar